https://simlu.pertinian.go.id https://kemenparan.go.id Subpokok Behazen 20 Strategic Branding Dan Pemasaran Product Biochar 1. Judul Subpokok Behazen Strategic Branding Dan Pemasaran Product Biochar 2. Pendahuluan Descriptive Definisi Branding adalah proses membentuk citra, nama, dan identitas produk agar dikenali dan dipercaya pasar. Pemasaran adalah kegiatan untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan menjual produk kepada konsumen. Dalam konteks biochar, strategi branding dan pemasaran yang tepat sangat penting untuk menjangkau pasar pertanian, hortikultura, hingga konsumen ekspor. 3. Kapian Pembelajaran Peserta pelatihan mampu merancang strategi branding dan pemasaran biochar yang kreatif dan berbasis nilai jual unik. Unique Selling Proposition, produk biochar lokal. 4. Kajian Teori Menurut teori pemasaran 4P, Product, Price, Place, Promotion, strategi pemasaran mencakup pengembangan produk, penentuan harga, distribusi, dan promosi. Branding mengikuti teori positioning, Kotler, yang menempatkan produk dalam benak konsumen secara berbeda dari pesaingnya. 5. Penelitian terdahulu Penelitian oleh Hartati, 2021, menyatakan bahwa pelabelan organik dan ramah lingkungan meningkatkan daya tarik biochar sebesar 40% pada konsumen pertanian organik. Studi oleh Mulyono, 2022, menunjukkan bahwa penjualan biochar meningkat setelah pengemasan dan promosi dilakukan secara digital di media sosial dan marketplace. 6. Studi kasus/praktik nyata Di Sleman, usaha biochar mengangkat branding, biochar sawah sehat, dan menjualnya melalui Instagram dan Shopee. Di Karawang, kelompok tani membuat kemasan menarik dengan logo lokal dan berhasil menarik perhatian distributor pupuk organik. 7. Integrasi nilai, etika, social religious نو بمهومة الثوب السعد إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang mengerjakan suatu pekerjaan dengan itqan, profesionalisme. Tabrani. Branding dan pemasaran yang baik mencerminkan profesionalisme dalam usaha, serta memberi manfaat lebih luas pada lingkungan dan petani. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual Masih banyak produsen biochar yang tidak memiliki identitas merek atau strategi pemasaran digital, sehingga kalah bersaing dengan produk impor atau pupuk komersial. Diperlukan pelatihan intensif tentang desain merek, storytelling produk, dan pemanfaatan platform digital untuk pemasaran biochar. 9. Rangkuman Strategi branding dan pemasaran adalah elemen penting untuk menembus pasar, membangun kepercayaan konsumen, dan mengangkat nilai tambah biochar lokal. 10. Pertanian reflective Apa kekuatan khas dari biochar Anda yang bisa dijadikan identitas merek? Platform pemasaran apa yang paling sesuai untuk menjangkau pelanggan Anda? 11. Aktivitas pembelajaran Desainlah nama merek, logo, slogan, dan konsep kemasan biochar Anda. Simulasikan promosi melalui media sosial atau marketplace. 12. Penyugasan Susun rencana pemasaran 1 bulan produk biochar lokal anda. Mencakup tagih pasar, kanal promosi, aktivitas branding, dan anggaran sederhana. 13. Glossarium Branding, proses membentuk identitas dan citra produk. Pemasaran digital, promosi dan penjualan melalui media berbasis internet. Unique Selling Proposition, USP keunikan produk yang membedakannya dari pesaing. 14. Referensi Kotler, P. Keller, K. 2016. Marketing Management Hartati, R. 2021. Jurnal Inovasi Bisnis Hijau
Mulyono, T. 2022. Jurnal Pemasaran Digital UMKM. 15. Lamperon. Contoh desain label biochar, template strategi pemasaran digital, dan studi visual branding biochar lokal. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://www.canva.com https://shopee.co.id https://www.instagram.com Subpokok Bahasan 21 Penjalolan Rantai Pasik Biochar Dari Hulu Kuhiler 1. Judul Subpokok Bahasan Penjalolan Rantai Pasik Biochar Dari Hulu Kuhiler 2. Pendahuluan Descriptive Definisi Rantai pasok, supply chain, adalah sistem terintegrasi yang mencakup semua aktivitas dari penyediaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga ke tangan konsumen. Dalam konteks biochar, pengelolaan rantai pasok melibatkan petani, produsen, distributor, penyuluh, dan mitra ekspor yang semuanya harus terkoordinasi agar 3. Kapian Pembelajaran peserta pelatihan mampu memahami dan menyusun model pengelolaan rantai pasok biochar dari hulu, biomasa, hingga hilir, konsumen akhir, serta mengidentifikasi titik kritis dan solusi logistiknya. 4. Kajian Teori Teori manajemen rantai pasok, Supply Chain Management SCM, menurut Choprak Meindl mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, dan pengembalian barang. Konsep SCM berfokus pada efisiensi aliran barang, informasi, dan keuangan antar pelaku usaha, serta mengutamakan respons cepat dan kolaborasi dalam jaringan pasok. 5. Penelitian Terdahulu Penelitian oleh Susanto, 2021, menunjukkan bahwa rantai pasok biochar yang tidak terdigitalisasi menyebabkan keterlambatan distribusi hingga 40%. Studi oleh Farida, 2022, menemukan bahwa integrasi petani dan UMKM dalam rantai pasok mengurangi biaya logistik hingga 25% melalui sistem kemitraan. 6. Studi Kasus/Praktik Nyata Di Kediri, Koperasi Biochar membangun model rantai pasok berbasis desa dengan jadwal rutin pengumpulan biomasa dan distribusi ke pasar lokal dan online. Sementara itu, perusahaan di Bali bekerja sama dengan mitra luar negeri dalam logistik ekspor biochar melalui Pelabuhan Surabaya dengan sistem tracking berbasis aplikasi. 7. Integrasi Nilai, Etika, Social Religious وتعاونوا على البر والتقوى Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran Surat Al-Maidah 2. Pengelolaan rantai pasok menuntut kerjasama yang adil dan transparan antara semua pihak, mencerminkan nilai kolaborasi yang islami dan berkelanjutan. 8. Alasan Kritis/Aplikasi Kontekstual Permasalahan umum dalam rantai pasok biochar adalah ketidakteraturan pengadaan bahan baku, kurangnya sarana transportasi, dan koordinasi lemah antar pelaku. Solusinya mencakup pembentukan koperasi rantai pasok, digitalisasi proses, dan penguatan peran pemerintah desa sebagai penghubung rantai. 9. Rankaman Rantai pasok biochar dari hulu ke hilir harus dikelola secara terencana dan kolaboratif untuk menjamin ketersediaan bahan, efisiensi logistik, dan kepastian pasar. 10. Pertanian Reflective Bagaimana struktur rantai pasok biochar di daerah Anda? Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi hambatan distribusi produk biochar? 11. Aktivitas Pembelajaran Buat peta alur rantai pasok biochar di daerah Anda, dari sumber biomasa hingga pasar. Tandai aktor, lokasi, dan hambatan utama dalam sistem tersebut. 12. Penyugasan
Rancang sistem pengelolaan rantai pasok biochar sederhana berbasis komunitas, lengkap dengan sistem informasi, logistik, dan peran masing-masing aktor. 13. Glossarium. Rantai pasok, jaringan kegiatan dan pelaku usaha dari hulu ke hilir. SCM, strategi pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan dalam rantai pasok. Digitalisasi, proses transformasi sistem manual ke sistem berbasis teknologi informasi. 14. Referensi. Chopra ja Mengi P2020. Supply Chain Management, Strategy, Planning and Operation. Susanto R 2021. Journal Logistik Hiau. Farida S 2022. Journal Innovasi Rantai Pasok Kunkm. 15. Lantheron. Konto diagram rantai pasok biochar template sopp logistik Danskema digitalisasi rantai pasok perbasis aplikasi lokal. 16. Linksember Dan Applikasi Turkey. https://siplich.chemdikbud.go.id https://logisticindonesia.id https://agrilogistics.id Subpokok Bahasan 22 Inovasi Teknologi Produksi Biochar Rama Lingkungan 1. Judul Subpokok Bahasan Inovasi Teknologi Produksi Biochar Rama Lingkungan 2. Pendahuluan Deskriptif Definisi. Inovasi teknologi produksi biochar adalah pengembangan metode dan alat untuk menghasilkan biochar dengan efisiensi tinggi dan dampak lingkungan minimal. Teknologi ramah lingkungan dalam produksi biochar mencakup penggunaan tungku pirolisis tertutup, sistem pemulihan energi, dan pengendalian emisi gas buang. 3. Capaian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi dan memilih teknologi produksi biochar yang ramah lingkungan serta sesuai untuk skala usaha lokal hingga menengah. 4. Kajian Teori. Menurut prinsip teknologi tepat guna, inovasi biochar harus memenuhi kriteria hemat energi, mudah dioperasikan, dan minim pencemaran. Teori sistem produksi bersih, cleaner production, menekankan pada pengurangan limbah sejak awal proses, bukan sekadar penanganan limbah akhir. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Hadi, 2021, menunjukkan bahwa tungku pirolisis tipe kontinu mampu mengurangi emisi CO hingga 60% dibandingkan tungku terbuka. Studi oleh Dewi, 2022, menemukan bahwa sistem pemanfaatan gas ngas untuk pengeringan biomasa meningkatkan efisiensi energi hingga 35%. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Blora, produsen biochar menggunakan tungku vertikal tertutup berbahan bakar limbah sekam untuk menekan emisi asap. Sementara itu, di Banyuwangi, startup pertanian membangun mini plant biochar dengan sistem pemanfaatan panas buang untuk pengeringan hasil panen. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. أولي SWT بالقرن. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. QS Al-Araf 31. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan mencerminkan sikap tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya alam dan menjaga keberlangsungan ciptaan Allah. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Sebagian besar pelaku usaha biochar masih menggunakan metode pembakaran terbuka yang menghasilkan polusi. Diperlukan edukasi dan fasilitasi alat produksi ramah lingkungan berbasis komunitas serta insentif untuk adopsi teknologi bersih. 9. Rangkuman. Teknologi produksi biochar ramah lingkungan meningkatkan efisiensi, kualitas produk, serta menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar. 10. Pertanian reflective.
Apa teknologi produksi biochar yang Anda gunakan saat ini? Sudahkah ramah lingkungan? Apa tantangan dalam mengadopsi teknologi bersih di komunitas Anda? 11. Activitas Pembelajaran. Identifikasi 3 jenis teknologi biochar di daerah Anda. Bandingkan dari sisi efisiensi, polusi, dan kelayakan adopsi untuk skala kecil. 12. Penyugasan. Rancang model tungku pirolisis ramah lingkungan skala kecil menengah. Sertakan skema aliran panas dan sistem pengendalian asap. 13. Glossarium. Pirolisis, proses pemanasan biomasa tanpa oksigen untuk menghasilkan biochar. Syngas, gas hasil samping pirolisis yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Cleaner production, strategi produksi untuk mencegah limbah dan meningkatkan efisiensi. 14. Referensi. Hadis 2021. Journal Tehnoloogi Energi Terbarukan. TVL 2022. Journal Innovasi Linkungan. UNEP 2010. Kleaner Produktion Kuidelines. 15. Lamperon. Desain skematik tungku ramah lingkungan, tabel perbandingan teknologi, dan contoh sok penggunaan alat pirolisis. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://energyterbarukan.id https://biochar.inotech.org https://humanlhk.go.id Subpokok Bahasan 23. Biochar dan Ketahanan Pangan Lokal. 1. Judul Subpokok Bahasan. Biochar dan Ketahanan Pangan Lokal. 2. Pendahuluan, Deskriptif Definisi. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi setiap individu. Biochar berperan dalam ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas tanah, efisiensi penggunaan pupuk, serta ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Dengan memperbaiki produktivitas pertanian lokal, biochar menjadi salah satu solusi alami dalam mendukung swasembada pangan. 3. Capaian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu menjelaskan keterkaitan antara biochar dan ketahanan pangan serta merancang program penggunaan biochar untuk peningkatan produksi pangan lokal. 4. Kajian Teori. Menurut teori agroekologi, kesehatan tanah adalah fondasi utama keberlanjutan sistem pangan. Biochar meningkatkan kapasitas tukar kation, KTK, memperbaiki struktur tanah, dan mendukung biodiversitas mikroorganisme, yang semuanya berkontribusi pada produktivitas tanaman. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Fitriah, 2021, menunjukkan peningkatan hasil padi hingga 20% di lahan sawah marginal dengan aplikasi biochar dari limbah jagung. Sementara studi oleh Heru, 2022, menemukan bahwa penggunaan biochar memperpanjang masa panen cabai dan mengurangi serangan hama akar. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Bojonegoro, petani menerapkan biochar untuk lahan jagung dan berhasil mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Di Sumba Barat, program ketahanan pangan desa menggunakan biochar sebagai bagian dari sistem pertanian terpadu dengan hasil panen meningkat secara signifikan. 7. Integrasi nilai, etika, social, religious. WT بالقرن. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. Maka makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik. QS Anang 114. Biochar mendukung sistem pangan yang sihat dan halal dengan cara yang berkelanjutan, aman bagi lingkungan, dan mendukung keadilan bagi petani kecil. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Masih banyak wilayah dengan ketahanan pangan rendah yang belum memanfaatkan biochar secara optimal.
Keterbatasan informasi dan akses terhadap teknologi produksi menjadi hambatan utama yang perlu diatasi melalui edukasi dan insentif. 9. Rankaman. Biochar dapat meningkatkan kualitas tanah dan hasil pertanian lokal secara signifikan, menjadikannya instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat desa. 10. Pertanian reflective. Apakah lahan pertanian di daerah Anda sudah optimal secara produktivitas? Bagaimana peran biochar bisa diintegrasikan dalam program? 11. Activitas pembelajaran. Lakukan simulasi plot tanam dengan dan tanpa biochar. Catat perbedaan tinggi tanaman, kesehatan daun, dan hasil panen dalam waktu 2 bulan. 12. Penyagasan. Susun rancangan program ketahanan pangan desa berbasis biochar, mencakup pelatihan petani, penyediaan alat produksi, dan skema distribusi hasil panen. 13. Glossarium. Ketahanan pangan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Agroekologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara pertanian dan ekosistem. KTK, kapasitas tukar kation kemampuan tanah dalam menyimpan unsur hara. 14. Referensi. Fitria, A. 2021. Journal Agro Innovative. Hiru, P. 2022. Journal Ketahanan Pangan Berkelanjutan. FAO 2018. Soil and Nutrition Management Guidelines. 15. Lamparan. Data hasil panen uji coba biochar, grafik produktivitas, dan dokumen program ketahanan pangan desa. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://ketahananpangan.go.id https://biochar-indonesia.org https://agroindonesia.co.id Subpokok Bahasan 24. Peran biochar dalam adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal. 1. Judul Subpokok Bahasan. Peran biochar dalam adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal. 2. Pendahuluan, deskriptif definisi. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya manusia untuk menyesuaikan sistem kehidupan dan produksi agar mampu menghadapi dampak iklim yang berubah. Biochar, dengan kemampuannya meningkatkan ketahanan tanah terhadap kekeringan, erosi, dan penurunan kualitas, menjadi alat penting dalam strategi adaptasi di sektor pertanian lokal dan pengelolaan sumber daya alam. 3. Capaian pembelajaran. Peserta pelatihan mampu menjelaskan peran biochar dalam upaya adaptasi perubahan iklim serta menyusun program adaptasi berbasis komunitas lokal menggunakan teknologi biochar. 4. Kajian teori. Teori ekologi adaptif menyatakan bahwa keberhasilan adaptasi tergantung pada kemampuan komunitas untuk memodifikasi perilaku dan sistem produksinya terhadap perubahan lingkungan. Biochar memperbaiki struktur tanah dan menstabilkan cadangan air dalam tanah, mengurangi tekanan kekeringan serta meningkatkan daya dukung pertanian lokal. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Rahayu, 2021, di Gunung Kidul menunjukkan bahwa penggunaan biochar meningkatkan kelembaban tanah sebesar 30% selama musim kemarau. Studi oleh Damar, 2022, mencatat bahwa penggunaan biochar mampu menekan kebutuhan irigasi hingga 40% di lahan hortikultura dataran tinggi. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Lombok Tengah, petani menggunakan biochar dari limbah kelapa untuk menjaga kelembaban tanah saat musim kering. Program Desa Adaptif di Pacitan menjadikan biochar sebagai bagian dari sistem tanam bergilir dan konservasi air. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. QS Ali Imran 159.
Menggunakan biochar sebagai bentuk ikhtiar adaptasi iklim menunjukkan tawakal dalam bentuk kerja nyata dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Adaptasi iklim di tingkat lokal sering terkendala minimnya informasi dan teknologi yang terjangkau. Biochar hadir sebagai solusi sederhana, murah, dan berbasis lokal, namun perlu integrasi dengan kebijakan desa dan program ketahanan iklim nasional. 9. Rankeman. Biochar merupakan alat adaptasi perubahan iklim yang efektif dan terjangkau, memperkuat ketahanan sistem pangan dan pengelolaan sumber daya di tingkat lokal. 10. Pertanian reflective. Bagaimana biochar bisa diterapkan dalam menghadapi dampak kekeringan di daerah Anda? Apa yang diperlukan agar masyarakat mau mengadopsi teknologi ini secara luas? 11. Aktivitas pembelajaran. Identifikasi wilayah rentan iklim di sekitar Anda dan rancang demonstrasi kecil penggunaan biochar untuk konservasi air dan perbaikan tanah. 12. Penyagasan. Susun program adaptasi berbasis biochar untuk desa Anda, mencakup pelatihan, distribusi alat, monitoring dampak, dan integrasi dengan RPJMDes. 13. Glossarium. Adaptasi iklim, usaha penyesuaian untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Konservasi air, upaya mempertahankan cadangan air tanah dan efisiensi penggunaan air. RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. 14. Referensi. Rahayu, D. 2021. Jurnal Ketahanan Iklim Lokal. Damar, Haji, 2022. Jurnal Agroklimat dan Lingkungan. UNDP, 2019. Adaptation Strategies for Climate Resilience. 15. Lamparan. Grafik kelembaban tanah dengan dan tanpa biochar, peta wilayah rawan kekeringan, dan template program adaptasi berbasis desa. 16. Link sumber dan aplikasi terkait. https://adaptasiiklim.id https://midigi.menlhk.go.id https://dia.litbang.kimandiagri.go.id Subpokok Bahasan 25 Paran biochar dalam pengelolaan limbah pertanian dan kehutanan. 1. Judul Subpokok Bahasan. Paran biochar dalam pengelolaan limbah pertanian dan kehutanan. 2. Pendahuluan, deskriptif definisi. Limbah pertanian dan kehutanan merupakan hasil samping dari aktivitas budidaya tanaman dan pemanenan hutan yang seringkali belum termanfaatkan dengan optimal. Biochar menjadi salah satu solusi pemanfaatan limbah ini secara produktif, mengubahnya menjadi bahan yang bermanfaat untuk memperbaiki tanah dan menyerap karbon. 3. Capaian pembelajaran. Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi potensi limbah pertanian dan kehutanan untuk bahan baku biochar serta merancang sistem pengelolaan limbah berbasis teknologi pirolisis. 4. Kajian teori. Menurut pendekatan ekonomi sirkular, limbah tidak dibuang, tetapi digunakan kembali sebagai bahan baku. Biochar mendukung prinsip ini dengan mengubah residu organik menjadi produk bernilai tambah. Teori pengelolaan limbah 3R, reduce, reuse, recycle, juga mendasari pemanfaatan limbah untuk biochar. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Santosa, 2020, menunjukkan bahwa 60% limbah tanaman jagung dapat dikonversi menjadi biochar dengan efisiensi tinggi. Studi oleh Yuliana, 2021, menunjukkan bahwa ranting dan daun hasil pemangkasan hutan rakyat dapat dimanfaatkan sebagai biochar yang memperkaya unsur hara tanah. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Sumatera Barat, petani kopi mengubah limbah kulit kopi menjadi biochar untuk lahan hortikultura. Di Kalimantan Timur,
Masyarakat adat memanfaatkan limbah hutan seperti serasah dan ranting kering sebagai bahan baku tungku pirolisis. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. أولي الاستابيليتي بالقانون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. QS Al-Araf 56. Pengelolaan limbah menjadi biochar adalah upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari pencemaran akibat pembakaran terbuka atau pembuangan sembarangan. 8. Alasan kritis / aplikasi kontekstual. Sebagian besar petani dan pelaku kehutanan masih membakar limbah secara terbuka, menyebabkan polusi dan bahaya kebakaran. Perlu edukasi dan penyediaan tungku pirolisis komunitas agar limbah bisa dimanfaatkan dengan produktif dan ramah lingkungan. 9. Rangkuman. Biochar memberikan solusi inovatif dalam pengelolaan limbah organik pertanian dan kehutanan, mendukung ekosistem berkelanjutan dan ekonomi lokal. 10. Pertanian reflective. Apa jenis limbah pertanian atau kehutanan yang tersedia di wilayah Anda? Sudahkah limbah tersebut dikelola dengan ramah lingkungan? 11. Aktivitas pembelajaran. Lakukan inventarisasi jenis limbah pertanian di sekitar Anda. Hitung potensi volumenya dan desain sistem konversi sederhana ke biochar. 12. Penyugasan. Susun proposal pengelolaan limbah pertanian kehutanan berbasis biochar. Sertakan sumber bahan, teknologi, dan manfaat sosial lingkungan. 13. Glossarium. Limbah pertanian, sisa tanaman setelah panen seperti batang, daun, dan kulit. Pirolisis, proses pemanasan bahan organik tanpa oksigen. Ekonomi sirkular, sistem ekonomi yang mengedepankan penggunaan ulang dan efisiensi sumber daya. 14. Referensi. Santosa, H. 2020. Jurnal Pertanian Terpadu. Juliana, D. 2021. Jurnal Kehutanan Berkelanjutan. UNIP, 2016. West to Wealth Program. 15. Lampiron. Tabel jenis limbah pertanian dan kandungan karbonnya, diagram alir konversi limbah menjadi biochar, dan contoh model bisnis mikro biochar dari limbah. 16. Link sumber dan aplikasi terkait. https://biochar-indonesia.org https://kementan.go.id https://green.pertanian.go.id Subpokok Bahasan 26. Biochar sebagai solusi reklamasi lahan kritis dan pasca tambang. 1. Judul Subpokok Bahasan. Biochar sebagai solusi reklamasi lahan kritis dan pasca tambang. 2. Pendahuluan, deskriptif definisi. Reklamasi lahan adalah proses pemulihan fungsi ekologi dan produktivitas lahan yang rusak akibat aktivitas manusia, terutama pertambangan. Biochar memiliki kapasitas tinggi dalam mengikat logam berat, memperbaiki struktur tanah, serta meningkatkan aktivitas mikroba tanah, sehingga sangat potensial digunakan dalam reklamasi lahan kritis dan pasca tambang. 3. Capaian pembelajaran. Peserta pelatihan mampu menjelaskan peran biochar dalam reklamasi lahan serta merancang strategi aplikasi biochar untuk rehabilitasi tanah pasca tambang di tingkat komunitas. 4. Kajian teori. Menurut teori ekotoksikologi tanah, logam berat dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengganggu mikroba tanah. Biochar mampu menstabilkan logam berat dan memperbaiki pH tanah. Teori remediasi ekologis juga mendukung penggunaan biochar sebagai bahan restorasi ekosistem terdegradasi. 5. Penelitian terdahulu.
penelitian oleh Prasetyo, 2021, menunjukkan bahwa aplikasi biochar pada lahan bekas tambang batu bara di Kalimantan Selatan meningkatkan pertumbuhan tanaman akasia hingga 70%. Studi oleh Lestari, 2022, di lahan bekas tambang Timah Bangka menunjukkan bahwa biochar dari sekam padi mampu menurunkan toksisitas tanah sebesar 45%. 6. Studi Kasus/Praktik Nyata. Di Kutai Kartanegara, PT Pertambangan Lokal bekerja sama dengan petani untuk memproduksi biochar dari limbah biomasa lokal dan menggunakannya dalam reklamasi lahan tambang. Di Bangka Belitung, program pemerintah daerah mengintegrasikan biochar ke dalam rencana reklamasi tambang untuk meningkatkan kesuburan tanah dan vegetasi penutup. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. WT بالقانون والأرض وضعها للأنام. Dan bumi itu telah Dia hamparkan untuk makhluknya. QS Ar-Rahman 10. Reklamasi dengan biochar mencerminkan tanggungjawab manusia dalam menjaga bumi, mengembalikan keseimbangan alam yang telah dirusak, dan mewariskannya dalam kondisi baik kepada generasi berikutnya. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Banyak perusahaan tambang belum mengadopsi teknologi biochar karena kurangnya informasi dan regulasi yang mendorong. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan insentif dan program kolaboratif antara industri, masyarakat, dan akademisi untuk mendukung reklamasi hijau berbasis biochar. 9. Rangkuman. Biochar adalah solusi ekologi dan praktis dalam proses reklamasi lahan kritis dan pasca tambang, meningkatkan kualitas tanah dan mempercepat proses redegetasi. 10. Pertanian reflective. Apakah di sekitar Anda terdapat lahan bekas tambang atau lahan kritis? Bagaimana biochar dapat digunakan untuk memperbaikinya secara berkelanjutan? 11. Aktivitas pembelajaran. Amati dan dokumentasikan satu lokasi lahan kritis. Rancang desain intervensi penggunaan biochar sebagai bagian dari strategi reklamasi lahan tersebut. 12. Penyelesaian. Buat proposal proyek reklamasi berbasis biochar. Sertakan analisis kebutuhan tanah, desain aplikasi biochar, jenis vegetasi, dan skema monitoring keberhasilan reklamasi. 13. Glossarium. Reklamasi, pemulihan fungsi lahan yang rusak. Logam berat, unsur logam yang dapat meracuni tanah dan air. Revegetasi, proses penanaman kembali vegetasi pada lahan yang rusak. 14. Referensi. Prasetyo E. 2021. Jurnal Reklamasi dan Lingkungan Tambang. Lestari N. 2022. Jurnal Agrorehab. Kementerian ESDM 2020. Pedoman Reklamasi dan Pasca Tambang Berkelanjutan. 15. Lamparan. Peta lokasi reklamasi biochar, foto vegetasi sebelum dan sesudah, serta contoh rencana kerja reklamasi biochar berbasis komunitas. 16. Link sumber dan aplikasi terkait. https://reklamasi.minorba.esdm.go.id https://biochar-indonesia.org https://rehabilita SI ecosystem ID Subpokok Bahasan 27 Biochar dalam konteks energi terbarukan dan biomasa 1. Judul Subpokok Bahasan Biochar dalam konteks energi terbarukan dan biomasa 2. Pendahuluan Deskriptif definisi. Energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam dan dapat diperbaharui secara alami, seperti matahari, angin, air, dan biomasa.
Biochar adalah produk dari pirolisis biomasa yang tidak hanya berguna untuk pertanian tetapi juga merupakan bagian dari siklus energi terbarukan melalui pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi dan penyerap karbon. 3. Capian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu memahami posisi biochar dalam sistem energi terbarukan dan biomasa serta menjelaskan bagaimana biochar berkontribusi terhadap bauran energi hijau nasional. 4. Kajian Teori. Menurut teori energi berkelanjutan, pemanfaatan biomasa harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan energi, pangan, dan kelestarian lingkungan. Pirolisis biomasa menghasilkan biochar, bioil, dan syngas, yang masing-masing memiliki nilai energi dan manfaat strategis dalam transisi energi rendah karbon. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Nugroho, 2021, menunjukkan bahwa kombinasi antara produksi biochar dan pemanfaatan syngas untuk pemanas rumah kaca mengurangi emisi karbon sebesar 35%. Studi oleh Mawardi, 2022, menunjukkan bahwa biochar berpotensi menjadi bagian dari kebijakan kredit karbon dalam perdagangan emisi di sektor energi. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Yogyakarta, startup energi menggunakan tungku pirolisis multifungsi yang menghasilkan biochar dan gas untuk pemanasan air. Di Lampung, kelompok tani mengolah limbah biomasa menjadi biochar sambil memanfaatkan syngas untuk penerangan desa secara lokal. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. أولي الاستابيليتي بالقرن. وجعلنا من الماء كل شيء حي. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Quran Surat Al-Anbiya 30. Pemanfaatan energi terbarukan seperti biomasa dan biochar mencerminkan kesadaran umat untuk menjaga kehidupan dan mencegah kerusakan melalui pilihan energi yang berkelanjutan dan aman bagi bumi. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Penggunaan biochar dalam sistem energi terbarukan belum banyak dikembangkan di desa. Diperlukan integrasi kebijakan energi terbarukan desa, pelatihan, dan investasi alat pirolisis yang efisien untuk memberdayakan komunitas melalui bioenergi. 9. Rangkuman. Biochar adalah hasil dari teknologi energi biomasa yang memiliki potensi ganda, sebagai bahan perbaikan tanah dan sebagai bagian dari solusi energi hijau dan pengurangan emisi karbon. 10. Pertanian reflective. Apa potensi sumber biomasa yang bisa dimanfaatkan di wilayah Anda? Bagaimana biochar bisa menjadi bagian dari solusi energi ramah lingkungan di tingkat lokal? 11. Aktivitas pembelajaran. Lakukan pemetaan potensi biomasa lokal. Hitung proyeksi produksi biochar dan gas dari 1 ton limbah organik menggunakan metode pirolisis sederhana. 12. Penyugasan. Rancang model sistem energi terbarukan berbasis biomasa, dari input limbah pertanian, teknologi pirolisis, pemanfaatan syngas, dan distribusi biochar untuk pertanian. 13. Glossarium. Energi terbarukan. Energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Syngas. Gas sintetis hasil pirolisis biomasa. Pirolisis. Proses pemanasan biomasa tanpa oksigen. 14. Referensi. Nugroho, R. 2021. Jurnal Energi dan Lingkungan. Mawardi, S. 2022. Jurnal Energi Terbarukan dan Perdagangan Karbon. Irena, 2019. Bioenergy for Sustainable Development. 15. Lampiron. Diagram proses pirolisis biochar dan energi, grafik emisi karbon dengan dan tanpa biochar, serta template perhitungan nilai energi biomasa lokal. 16. Link sumber dan aplikasi terkait. https://ebtk.esdm.go.id
https://biochar-international.org https://reenergize.id Subpocoque Behazen 28 Potensi biochar dalam skema perdagangan carbon 1. Judul Subpocoque Behazen Potensi biochar dalam skema perdagangan carbon 2. Pendahuluan Deskriptif definisi Perdagangan karbon adalah mekanisme pasar yang memungkinkan negara atau pelaku usaha untuk membeli dan menjual izin emisi karbon. Biochar, karena sifatnya yang mampu menyimpan karbon dalam jangka panjang di tanah, berpotensi menjadi salah satu alat mitigasi perubahan iklim yang bernilai dalam pasar karbon internasional. 3. Kapian Pembelajaran Peserta pelatihan mampu menjelaskan konsep perdagangan karbon, memahami nilai ekonomi dari penyimpanan karbon melalui biochar, dan menyusun strategi pemanfaatannya di tingkat lokal. 4. Kajian teori Menurut teori ekologi industri, karbon yang terperangkap secara permanen dalam produk seperti biochar dapat dianggap sebagai offset emisi. Kerangka kerja perdagangan karbon seperti RED, Verra, dan ISO 14064 menyediakan mekanisme penghitungan dan sertifikasi penurunan emisi melalui metode seperti aplikasi biochar. 5. Penelitian terdahulu Penelitian oleh Widodo, 2021, menunjukkan bahwa setiap ton biochar mengandung sekitar 2,2 ton KOI, setara karbon dioksida, yang bisa diklaim sebagai kredit karbon. Studi oleh Kartini, 2022, menyebutkan bahwa integrasi biochar dalam proyek pertanian regeneratif dapat meningkatkan potensi pembiayaan karbon internasional melalui proyek offset lokal. 6. Studi kasus/praktik nyata Di India, sebuah koperasi petani bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menjual kredit karbon dari biochar ke pasar Eropa. Di Kenya, petani jagung menerima insentif dari Ngo Lingkungan atas adopsi sistem produksi biochar dan pencatatan volume aplikasinya. 7. Integrasi nilai, etika, social religious الرسولة لثوب السعد إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها Sesungguhnya dunia ini hijau dan manis, dan Allah menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Hekar Muslim Biochar dalam konteks karbon adalah bentuk khilafah dalam pengelolaan lingkungan global menyimpan karbon, mengurangi polusi, dan memberi manfaat ekonomi. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual Indonesia memiliki potensi besar dari penggunaan biochar untuk perdagangan karbon, namun belum banyak dikembangkan karena keterbatasan sistem verifikasi, pembiayaan, dan akses pasar. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, petani, dan sektor swasta untuk mengembangkan proyek karbon berbasis biochar secara inklusif. 9. Rankaman Biochar memiliki nilai strategis dalam skema perdagangan karbon global sebagai alat penyerapan karbon yang permanen dan berdampak sosial ekologis positif. 10. Pertanian reflective Apakah biochar yang Anda produksi telah dihitung sebagai penyerap karbon? Bagaimana peluang biochar di komunitas Anda untuk dikembangkan sebagai proyek karbon bersertifikasi? 11. Aktivitas pembelajaran Lakukan simulasi perhitungan karbon yang tersimpan dari 1 ton biochar. Bandingkan nilai ekonominya dalam skema perdagangan karbon saat ini. 12. Penyugasan Susun rencana proyek perdagangan karbon berbasis biochar, mencakup lokasi produksi, verifikasi emisi, mitra lembaga, dan potensi pendanaan. 13. Glossarium Perdagangan karbon, mekanisme pasar untuk jual beli izin emisi karbon. Kredit karbon, nilai ekonomi dari penurunan atau penyimpanan emisi KOI. RED, program global untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. 14. Referensi Widodo, S. 2021. Jurnal Ekonomi Hijau.
Kartini, M. 2022. Jurnal Perubahan Iklim dan Energi. UNF 2020. Carbon Market Mechanism GUID. 15. Lamperon. Contoh perhitungan karbon biochar, grafik potensi pasar karbon, dan template proposal perdagangan karbon berbasis desa. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://carbonmarketwatch.org https://vera.org https://klhk.go.id Subpokok Behazen 29 Analysis Dampak Social Economy Penjambangan Biochar 1. Judul Subpokok Behazen Analysis Dampak Social Economy Penjambangan Biochar 2. Pendahuluan Descriptive Definisi Dampak sosial ekonomi adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat akibat suatu intervensi atau program. Pengembangan biochar tidak hanya berdampak pada lingkungan dan pertanian, tetapi juga membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa. 3. Capaian Pembelajaran Peserta pelatihan mampu menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari pengembangan biochar serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk penguatan program di daerahnya. 4. Kajian Teori Teori pembangunan partisipatif menyatakan bahawa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dalam konteks biochar, pendekatan sosial ekonomi digunakan untuk menilai manfaat langsung dan tidak langsung terhadap kesejahteraan petani dan komunitas lokal. 5. Penelitian Terdahulu Penelitian oleh Ratnasari, 2020, menunjukkan bahwa program biochar di Desa Lereng Merapi meningkatkan pendapatan rumah tangga petani sebesar 18% dalam 1 tahun. Studi oleh Yusuf, 2022, di NTB menunjukkan bahwa pelatihan dan usaha biochar mampu menyerap tenaga kerja muda desa dan mengurangi urbanisasi. 6. Studi Kasus/Praktik Nyata Di Banten, program pemberdayaan ekonomi berbasis biochar menciptakan unit usaha mikro pengolahan biochar yang dikelola kelompok tani wanita. Sementara di Dompu, petani hortikultura memproduksi dan menjual biochar keluar pulau sebagai bagian dari rantai nilai baru produk pertanian lokal. 7. Integrasi Nilai Etika Social Religious نوبي مهومة الثوب السابد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Buhari. Biochar dapat menjadi kekuatan ekonomi kolektif yang mengikat masyarakat desa dalam satu sistem produksi dan distribusi yang saling menguatkan. 8. Alasan Kritis/Aplikasi Kontekstual Meskipun biochar memiliki banyak manfaat sosial ekonomi, tantangan masih terdapat dalam akses pembiayaan, pasar, dan pelatihan teknis. Diperlukan dukungan kebijakan daerah, kemitraan dengan lembaga keuangan mikro, serta integrasi dalam program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. 9. Rangkuman Pengembangan biochar memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan dapat menjadi strategi pembangunan ekonomi hijau di tingkat lokal. 10. Pertanian Reflective Apa dampak ekonomi nyata dari program biochar di komunitas Anda? Siapa kelompok yang paling diuntungkan dan siapa yang masih tertinggal dalam program ini? 11. Aktivitas Pembelajaran Lakukan studi sederhana kepada 5 pelaku usaha biochar. Catat pendapatan tambahan, jumlah pekerja, dan perubahan kondisi sosial sejak terlibat dalam program. 12. Penyugasan Susun analisis dampak sosial ekonomi program biochar berbasis desa. Sertakan indikator ekonomi, pendapatan, pekerjaan, dan indikator sosial, partisipasi, relasi antar warga.
13. Glossarium. Dampak sosial, perubahan perilaku, relasi, dan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan, proses peningkatan kapasitas dan kemandirian individu atau kelompok. Ekonomi hijau, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 14. Referensi. Ratnasari, I. 2020. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. Yusuf, Haji, 2022. Jurnal Inovasi Desa dan Ketahanan Sosial. UNDP, 2021. Biochar for Sustainable Rural Development. 15. Lampiron. Contoh kuesioner dampak sosial ekonomi, grafik pendapatan petani biochar, dan template laporan partisipatif desa. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://dua.kemendiagri.go.id https://biochar-rural.id https://bappenis.go.id